إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat seseorang itu berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka menganggap semua ibadah yang disyariatkan atau kebaikan yang dilakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah seluruhnya, ketaatan seluruhnya itu bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maksiat, begitu pula hal-hal yang ditinggalkan dari apa yang Allah wajibkan, itu tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan kerusakan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa manusia ini tidak menyayangi dirinya, bukti bahwa manusia ini tidak ingin menjaga dirinya. Sebab ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, yang semua itu adalah untuk dirinya, kebaikan dirinya, dia tidak laksanakan. Padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kemaslahatan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu kita sebagai manusia. Seperti amal saleh, amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, untuk siapa? Untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi." Siapa yang melakukan amal saleh, maka itu untuk dirinya. "Wa man asaa fa 'alaiha." Siapa yang melakukan keburukan juga akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kita rezeki, lalu kemudian menuntut kita untuk bersyukur. Syukur ini untuk siapa? Syukur ini untuk hamba itu sendiri. Lalu kemudian Allah tambahkan ketika dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti saya tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafar, tapi yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Karena sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha kaya dan maha mulia. Berjihad di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang kadang menyangka bahwa apa yang dia keluarkan dari hartanya, lalu kemudian dia korbankan dari nyawanya, lalu kemudian dia tinggalkan keluarganya, apa yang dia keluarkan di jalan Allah, seolah-olah kemudian semua itu
manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Manfaatnya kembali kepada dirinya. Apapun yang dia korbankan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Siapa yang berjihad, maka hakikatnya dia itu berjihad untuk dirinya. Fa innallaha laganiyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh maha kaya, tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan apa saja, kita menyombongkan kebaikan itu, seolah-olah ketika kita berbuat baik, lalu kemudian kita merasa bahwa kita tidak butuh terhadap kebaikan itu, seolah-olah manfaat itu kepada orang lain, padahal kita yang membutuhkan. Kita keluarkan harta kita yang butuh, kita membantu orang lain, sebenarnya kita yang butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ketika kita mensucikan diri, ketika kita memaksa diri kita untuk berbuat baik, untuk membersihkan hati, untuk memperbaiki amal, kita menyangka bahwa ini kemudian memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kembali kepada diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man tazakka fa innama yuzakki li nafsi." Siapa yang mensucikan dirinya, maka itu hakikatnya pensucian itu kembali kepada dirinya. Ketika seseorang berusaha menuntut ilmu, mencari hidayah, meminta hidayah kepada Allah, lalu kemudian terpetunjuk, lalu apakah itu kembali kepada Allah? Tidak. Kembali kepada dia yang mencari petunjuk lalu kemudian terpetunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Siapa yang terpetunjuk, sesungguhnya petunjuk itu sebenarnya untuk kebaikan dirinya. Wa man dhalla, sebaliknya siapa yang sesat, fa innama yadillu 'alaiha, bahwa yang sesat justru keburukannya kembali kepada dirinya. Kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, jangan pernah menyombongkan di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu dan ketaatan itu untuk kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum." Seandainya orang yang pertama di antara kalian dan sampai orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, bangsa jin di antara kalian dan manusia semuanya di antara kalian, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya sama ketakwaannya, memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a, semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Walaupun semua orang bertakwa kepada Allah, walaupun semua orang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, mulai daripada orang yang pertama sampai orang yang paling terakhir, jin dan manusia, semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada pada satu hati kufur, rusak, tidak tunduk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Yang demikian itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Harta yang kita banggakan, keturunan yang sukses, pada akhirnya semua itu akan berhenti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan tiba hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat keturunan, sebanyak apapun dan sesukses apapun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, jauh dari kesyirikan, bersih dari kesombongan di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk semua undangan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala panggil kita, Allahu yad'u ila daris salam, Allah memanggil kalian menuju surganya. Allah mensyariatkan syariat-syariat, Allah mewajibkan salat, Allah mewajibkan puasa, kemudian memberikan ibadah-ibadah, mensyariatkan ibadah-ibadah. Seperti di bulan ini, kemarin kita puasa 9 Muharram, kemudian hari ini kita lanjutkan di 10 Muharram. Semua kebaikan dan ibadah serta ketaatan ini itu kembali kepada kita dan sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak melakukan, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana agama dan hidayah itu menyapa kita setiap hari dan setiap waktu. Secuek apapun kita tidak mau dengar atau tinggalkan sekalipun, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka adalah kita yang tidak mengikutinya. Yang celaka adalah kita yang tidak menjalankannya. Yang celaka adalah kita yang tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tuntutkan kepada kita. Yang celaka adalah kita. Salat panggilannya, walaupun kita tutup telinga dan tidak pergi untuk melaksanakannya, tidak akan mengurangi dan tidak akan memberikan kerusakan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun manusia itu menghindar, di akhirat nanti dia akan mempertanggungjawabkan seluruhnya, semuanya. Silahkan mengabaikan, tapi semuanya tercatat dan kita akan mempertanggungjawabkan, dan kita tidak akan lari dan pasti bertemu dengan semua tanggung jawab dan kewajiban yang kita tinggalkan. Mau lari kemana? Semuanya berjalan dan menuju, dan tiba waktunya kita akan dipanggil. Mau lari kemana? Tidak ada pilihan kecuali kemudian surga dan neraka. Mau lari kemana? Tidak ada tempat kembali kita kecuali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu tidak menyayangi dirinya. Tidak peduli kemudian Anda mengatakan, saya tidak peduli, saya tidak urus, itu urusan saya. Perkataan yang seperti ini tidak akan pernah membuat dia bebas dari siksaan. Jangan pernah berpikir bahwa siksaan di akhirat itu mudah. Api dunia itu baru satu.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyimpankan berkali-kali lipat panasnya. Jangan pikir bahwa Allah itu lalai. Allah punya malaikat yang mencatatnya. Maka di bulan Muharram ini, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak menzalimi diri-diri kita, maka yang harus kita lakukan, semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak tanggung jawab dan banyak kewajiban, dan kita pasti semua akan ditanya tentang hal itu. Mudah-mudahan di akhirat kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan amal-amal yang kita laksanakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini sementara. Dunia ini adalah sesuatu yang berjalan dan kemudian pasti berhenti. Kesuksesan yang kita raih sebesar apapun, akan tiba waktunya semua itu hilang. Kita lahir tidak membawa apa-apa, lalu kemudian kita mengupayakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu kemudian kita mati dan meninggalkan semua apa yang pernah kita kumpulkan. Lalu kemudian di akhirat kita akan ditanyakan bahkan harta yang kita tidak sempat manfaatkan. Pikirkan baik-baik, karena semuanya kita ini akan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.